한자 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 5번째 강의의 날짜와 요일에 대해서 이야기해 보겠습니다. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hanca, nalca, tanggal, dan juga yoil, hari, gitu kan. Jadi akan membahas beberapa hanca terkait hari dan tanggal dalam bahasa Korea. Seperti biasa, kita akan membahas sedikit tentang cara penulisan, lalu tentang maknanya apa dan kosakata yang bisa dibentuk apa, dan ada tambahan membaca kalimat yang mengandung hanca di dalamnya. Sebelumnya, mari kita lihat list hanca yang terkait dengan nalca dan yoil ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah kalender, gitu kan. Karena tema kita itu tanggal dan hari, maka biasanya dalam kalender itu memuat hanca-hanca yang berkaitan dengan hari dan tanggal, gitu kan. Jadi, yang bisa dilihat di sini. Di sini ada 2020년, di sini ada nyon, gitu kan, tahun. Lalu di sini ada ilwol atau bulan gitu. Jadi bulan Januari 2020 gitu. Jadi ini hanca tahun, ini hanca bulan gitu. Lalu di sini ini pasti nama-nama hari. Mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu gitu kan. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi dari mulai Il, Wol, Wa, Su, Mok, Gem, To. Kan. Di sini ada 7 gitu kan. Lalu di sini ada 2. Ini sudah termasuk ya. Sudah termasuk dengan yang ini sama gitu kan. Dan sisanya adalah hanca mengenai shi, jam, dan juga bun atau menit gitu. Nah, jadi ini adalah list hanca yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, yang pertama adalah hanca non atau terkadang juga disebutnya yon gitu kan. Ini artinya tahun gitu kan. Nah, kalau dilihat asal katanya kenapa hanca ini gitu itu bisa berarti tahun. Jadi di sini ada gambar petani yang memakul, meminggul gitu kan. Sini memikul padi gitu, padi hasil panen gitu. Yang mana dulu kalau di Korea kalau misalkan sudah selesai panen itu berarti sudah mulai tahun yang baru gitu. Maka dari itu yang awalnya gambaran ini gitu kan padi gitu, padi yang dipikul oleh si petani gitu itu menjadi gambar yang seperti ini dan secara modern sekarang berbentuk ini gitu kan. Meskipun bisa juga ini berarti tumbuhnya suatu hal yang baru gitu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ada mungkin ini bagian ini gitu kan. Ini itu rangka rangka tanamannya gitu kan, rangka padinya. Lalu yang ini yang kecil di sini itu tunas yang baru muncul gitu yang menandakan oh tahun yang baru itu sudah muncul gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat karakter hanca gitu, kita bisa membayangkan gitu, dulu kira-kira itu berasal dari gambaran apa gitu, sehingga bisa bermakna apa gitu. Nah, di sini hanca nyon gitu. Jadi bunyinya nyon atau yon gitu kan. Dan maknanya itu adalah he atau tahun gitu kan. Dan di sini ada 6 goresan, mulai dari goresan yang paling kiri lalu ini sehingga sampai lengkap seperti ini gitu kan. Nah, dari hanca tahun ini bisa dibentuk berbagai macam kata gitu. Yang pertama ada yonse. Yonse itu dia bentuk hormat dari nai atau umur gitu kan. Yonnya di sini itu tahun artinya. Atau juga ada yonmal. Yonmal, yonnya di sini itu tahun, malnya itu artinya akhir. Jadi akhir tahun gitu kan. Lalu ada juga ketika kita belajar tanggalan, hari tanggal itu ada menyon, ada jangnon gitu. Menyon di sini artinya setiap tahun. Jangnon itu artinya tahun yang lalu gitu, tahun lalu gitu kan. Nah, di sini kapan dia menjadi nyon, kapan dia menjadi yon gitu kan. Kalau lihat di sini nyon itu dia letaknya di akhir gitu kan. Sedangkan yon itu letaknya di awal.
Jadi kalau dia di awal dia menjadi ion tanpa nian, sedangkan kalau dia letaknya di akhir atau tidak di awal kata itu menjadi nyon gitu kan. Memang beberapa hanca itu ada yang dia niannya itu menjadi tidak tertuliskan gitu. Jadi ada keterbatasan bahasa Korea yang mana nian di awal itu biasanya tidak dituliskan gitu. Begitu juga dengan real di awal. Ya, ini hanca nyon yang artinya tahun. Selanjutnya adalah hanca il. Ini kita mulai dari hari Minggu ya, gitu. Kita mulai dari hari Minggu, ilyoil, gitu kan. Jadi ini hanca il. Oke. Nah, kalau dilihat di sini awalnya itu dari gambar matahari, gitu kan. Yang mana digambarkannya itu dengan bulatan lalu ada titik di tengahnya. Gitu. Nah, sehingga akhirnya berkembang menjadi seperti ini. Atau kita bisa juga membayangkan itu gambaran eh, jendela yang mana di sini ada matahari, gitu kan. Atau di sebelah sini ya, gitu kan, ada matahari gitu yang menandakan suatu hari gitu kan, hari yang baru itu sudah muncul gitu sehingga il itu artinya eh, hari gitu kan. Jadi nal he. Nah, nah, ini ada lima goresan gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, maaf, ini harusnya 4. 4 ya, gitu kan, 4 goresan. Nah, jadi bentuknya kotak ya, gitu kan. Nah, dari hancail ini itu bisa dibentuk berbagai kata juga gitu. Contohnya mungkin paling sering kita dengar adalah iruil. Gitu. Ilnya ini dia artinya minggu gitu kan. Ya, yang ini artinya hari. Jadi sebenarnya iruil, ilnya itu punya dua makna gitu kan. Yang pertama itu hari Minggu, yang kedua itu hari secara umum gitu kan. Maka dari itu ada kata ilgi. Ilgi itu buku harian, ilnya itu hari kan berarti ya. Lalu ada kata neil. Neil, ilnya ini dia besok ya gitu kan. Ne itu depan, ilnya itu besok gitu. Sehingga artinya hari esok. Atau dia juga ada yang artinya ilcul. Ilcul gitu kan. Cul itu keluar. Il itu di sini bisa hari, bisa matahari gitu. Jadi mataharinya keluar gitu atau matahari terbit. Jadi il ini sendiri dia punya berbagai macam makna gitu. Yang maknanya hari Minggu itu hanya ada pada Irwil. Selebihnya maknanya itu adalah hari atau matahari. Selanjutnya adalah hanca wall. Jadi dari Irwil, Wurwil. Gitu kan. Nah, hanca wall ini sendiri itu sama gitu kan, ada 4 goresan, mulai dari yang paling kiri sampai ini goresan yang di dalamnya gitu kan. Nah, hanca ini itu terbentuknya sekilas ada, jadi bedanya kalau hanca il itu dia lurus ya gitu kan. Dia lurus jendela ini gitu kan. Seperti ini. Tapi kalau hanca wall dia ada semacam lekukan di sini gitu. Mungkin kita bisa bayangkan itu dulu jendela gitu kan. Lalu itu di sini ada bulan sabit gitu kan, yang mana bentuknya itu melengkung seperti itu. Nah, meskipun kalau di sini kita lihat awalnya huruf ini itu terbentuk itu dari bentuk ini kan. Ini bentuk yang dia berasal dari batu, jadi seperti bulan sabit. Dan sekarang menjadi seperti ini gitu. Jadi sekali lagi kita memang bisa berkreasi gitu terkait ini hanca dulu awalnya terbentuk dari apa ya gitu kan, untuk memudahkan kita memahami hanca. Nah, wol ini sendiri artinya itu dal atau bulan. Sedangkan kalau dia ditambah yuil, dia menjadi Senin. Sama seperti iroil, warioil. Nah, lalu dari kata wol ini sendiri bisa ada kata wol gep. Wol itu bulan, gep itu gaji gitu kan. Sehingga wol gep itu maksudnya gaji bulanan gitu kan. Ada juga shigep gitu yang mana dia artinya gaji harian gitu kan. Maaf, gaji per jam gitu kan. Nah, sedangkan kalau Walgep itu gaji bulanan. Lalu ada Wolcul. Kalau tadi ada kata ilcul yang artinya matahari terbit, Wolcul itu berarti bulan terbit atau bulannya itu muncul di malam hari kan. Lalu ada kata Wolma atau akhir bulan. Jadi ada kata Wolcho, lalu Woljung, Wolmal.
kan. Jadi akhir bulan. Nah, selanjutnya adalah hua, hanca hua, yang dia artinya api. Jadi tadi kita sudah iryoil, hwayoil, iryoil, woryoil, dan sekarang hwayoil, gitu kan. Nah, hanca api sendiri ini sebenarnya ketika kita lihat hancanya itu sedikit terbayangkan gitu kan. Ini awalnya itu dari apa gitu kan. Jadi kayak seperti ada api unggunnya, di bawahnya tuh ada kayu-kayunya, lalu ada api unggun, dan di sini itu bara-bara apinya gitu kan. Jadi awalnya gambarnya seperti ini api, dan sekarang modernnya begini. Gitu. Nah, jadi ada 4 goresan. Menggambar yang di samping-sampingnya dulu ya, baru yang di dalamnya gitu kan. Nah, hanca hua ini sendiri, hua yoil itu artinya hari Selasa gitu kan. Hua yoil, hari Selasa gitu. Sedangkan hanca hua ini sendiri bisa digunakan untuk berbagai macam kata gitu yang maknanya api. Jadi misalkan hua je. Hua di sini artinya api, J itu jenan atau bencana. Bencana api atau maksudnya kebakaran gitu. Jadi hua jega baseng heta gitu. Terjadi kebakaran. Atau ada kata huanata. Huanaso. Marah gitu kan. Jadi konsepnya marah itu kalau dalam bahasa Korea bara apinya keluar gitu kan. Jadi amarahnya gitu kan yang panas itu keluar gitu. Nah, itu huanata. Lalu ada kata huasan. San itu gunung, hua itu api gitu. Jadi gunung berapi. Nah, jadi untuk nama hari itu memang dia menggunakan hanca, tetapi tidak ada hal yang spesifik khusus gitu. Kenapa hanca api digunakan untuk hari Selasa gitu? Emang Selasa maknanya apa gitu? Nah, itu tidak ada makna spesifik gitu. Hanya memang ya, hanca hua itu digunakan untuk hwayoil gitu, untuk menandakan nama hari. Begitu juga dengan hanca hari yang lainnya. Selanjutnya ada hanca su. Su. Ini mirip dengan hua gitu kan. Karena api dan air kan sebenarnya unsur-unsur yang sama ya gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat hancanya kita bisa membayangkan di sini ada sungai gitu kan, lalu ada pinggir-pinggirnya gitu kan. Nah, lalu hanca modernnya sekarang bentuknya seperti ini gitu kan. Nah, hanca su ini sendiri ada 4 goresan. Nah, jadi cara menulisnya agak berbeda ya gitu kan dengan hanca hua gitu. Jadi bukan sampingnya dulu yang ditulis, tapi yang dalamnya dulu yang ditulis, yang lurusnya ini. Nah, hanca su ini itu artinya air. Dan su yoil itu artinya hari Rabu gitu kan. Dan dari hanca su ini sendiri kita bisa mau suyong, berenang gitu kan. Berenang ini bahasa Korea aslinya tuh heom chida. Gitu. Tetapi lebih familiar yang digunakan versi hancanya yaitu suyong. Lalu sudo, sudo di sini bukan yang artinya ibu kota ya, tetapi air keran gitu kan. Nah, jadi su-nya di sini itu adalah air gitu kan. Nah, air keran gitu. Sudomul itu maksudnya air keran. Lalu ada kata sengsu. Sengnya ini di sini tuh dari hanca seng hidup, su-nya itu air gitu kan. Bukan air yang hidup tapi lebih ke air mineral gitu. Mungkin karena menandakan air mineral itu ya air yang bagus untuk kehidupan gitu. Sehingga disebutnya sengsu. Nah, itu hanca su. Selanjutnya kita lari ke hari Kamis. Ada hanca muk. Yang artinya namu atau kayu. Pohon atau kayu itu dia muk. Nah, di sini awalnya itu dari pohon yang digambarkan gitu kan. Jadi atasnya itu ranting-ranting, lalu bawahnya itu akar gitu kan. Nah, modernnya sekarang bentuknya seperti ini. Jadi seperti gambar pohon gitu kan. Ada 4 goresan. Nah, dan mugyoil itu artinya hari Kamis gitu kan. Dari muknya itu hanca namu atau pohon. Lalu kata lainnya yang bisa dibentuk itu misalkan muksu. Muksu ini dia penambang kayu gitu kan. Jadi muknya itu kayu. Jadi penambang kayu. Lalu ada kata mumma. Ma-nya ini dia tuh sebenarnya mal. Mal gitu atau kuda gitu.
Muk itu kayu, mal itu kuda gitu. Kuda, kayu, atau kita bilangnya kuda-kudaan gitu kan. Nah, bahasa Koreanya adalah mongma gitu. Dan hanca mal sendiri atau hanca kuda sendiri dalam bahasa Korea itu sering realnya itu hilang gitu. Jadi ada kata misalkan maca, delman gitu, bukan malca tapi maca gitu. Dan beberapa contoh lainnya. Nah, ini hanca muk. Selanjutnya ada hanca gem, gem yang artinya sue atau besi, logam. Terkadang juga diartikan sebagai emas. Gitu. Nah, hanca gem ini sendiri, kalau di kamus Never itu tidak ada asal-usul awalnya dari gambar apa. Gitu. Tapi kalau kita melihat hancanya, kita bisa sedikit membayangkan kira-kira apa. Nah, di sini ada atap di sini ya, gitu kan. Ini selayaknya kayak gambar gunung nih, gitu, si atap ini, gitu kan. Nah, lalu di bawah gunung, di bawah tanah itu kan pasti ada apa ya, garis-garisnya gitu kan, di mana mineral-mineral itu ada gitu kan. Nah, jadi namanya besi atau logam-logam lainnya itu kan ditemukan dari dalam tanah gitu. Nah, jadi kalau di sini dari bawah gunung. Nah, sehingga dari hanca ini, dari gambaran ini muncullah hanca gem gitu kan. Nah, gem ini kalau di hari itu artinya hari Jumat. Gem yoil gitu kan. Sedangkan dia maknanya selain logam tadi ya, bisa juga besi, bisa juga eh apa namanya uang gitu ya, yang bersifat uang atau emas gitu. Karena memang emas dahulu digunakan sebagai alat penukaran, alat tukar pembayaran gitu. Sehingga maknanya bukan hanya emas yang kita tahu, tetapi juga uang gitu. Nah, di sini misalkan contohnya yogem. Yogem ini artinya tarif atau harga gitu kan. Nah, gem di sini itu dia dari emas itu sendiri gitu. Lalu ada kata gemson, tangan emas. Nah, ini sebenarnya lebih ke idiom gitu kan. Gemson itu ya berarti orang yang dia dari tangannya itu bisa berbuat berbagai macam kerajinan gitu, bisa bisa banyak hal gitu kan. Pandai menggunakan tangannya itu disebutnya gemson gitu. Atau gemsek, warna emas. Itu hanca gem. Hanca gem ini juga digunakan untuk marga Kim. Jadi kalau melihat orang-orang Korea dengan marga Kim, hancanya itu pasti seperti ini, gem. Nah, selanjutnya adalah hanca to. Bunyinya to artinya hek, hek tanah liat atau tanah gitu kan. Nah, di sini ini kalau lihat gambarnya tanah yang ditumpuk ya gitu kan. Nah, tapi kita bisa lihat dari hancanya ini kita bisa apa yang membayangkan yang paling bawahnya itu dia tanah gitu kan. Dan di atasnya itu tumbuh pohon gitu kan. Nah, berarti ya atau pohon itu bisa tumbuh dari dalam tanah gitu. Sehingga hanca ini menandakan artinya tanah gitu atau ho. Nah, hanca tanah ini sendiri terkadang ada beberapa kemiripan dengan hanca yang lainnya gitu kan. Jadi di sini harus jelas ya. Yang ini yang atasnya ini dia seperti menyilang. Nah, hanjatsu ini sendiri, toyoil itu artinya Sabtu, gitu kan. Lalu tuji itu daratan, artinya ji itu ya tempat, gitu kan. Tu itu dia tanah, gitu kan. Atau gukto itu negara tapi lebih ke apa ya, tanah air ya kalau kita menyebutnya ya, gitu kan. Nah, itu jadi lebih ke tanah air, gitu. Nah, itu dari hanca to gitu. Jadi tadi kita sudah lihat dari mulai iryoil, woryoil, hwayoil, suyoil, gemyoil, toyoil gitu kan. Nah, itu adalah hanca-hanca yang digunakan untuk hari dalam bahasa Korea gitu. Meskipun hanca-hanca tersebut juga digunakan untuk kata-kata yang lainnya gitu, bukan hanya untuk hari gitu kan. Dan dari sini kita bisa apa ya, menarik kesimpulan bahwa hari-hari dalam bahasa Korea itu dilambangkan dengan apa ya, elemen-elemen alam gitu kan. Jadi kalau secara
Dikasih mungkin kayak avatar gitu kan. Jadi ada api, ada air, ada tanah gitu kan. Yang nggak ada angin gitu kan di sini. Lalu ada tambahan kayu, ada tambahan bulan, ada tambahan matahari gitu kan. Nah, itu semua elemen-elemen alam itu digunakan untuk menyimbolkan hari dalam bahasa Korea. Nah, selanjutnya kita akan membahas hanja shi gitu kan, yang artinya shigan atau waktu gitu. Nah, hanja shi ini dia cukup rumit karena ada 10 goresan. Jadi dia gabungan antara hanja il dan satunya ini hanja dol gitu kan. Nah, sehingga menjadi hanja shi yang artinya shikan gitu kan. Nah, hanja ini kalau dilihat awalnya gambar ini gitu kan. Jadi yang di sininya matahari, yang di sininya itu seperti kaki gitu kan. Jadi matahari itu melambangkan waktu gitu. Kaki itu kan digunakan untuk berjalan gitu, untuk suatu hal yang ya berjalan terus gitu kan. Sehingga maksudnya di sini adalah waktu itu terus terus berjalan gitu kan. Nah, dari gambar ini lalu bisa muncul hanja shi gitu kan. Nah, hanja shi ini sendiri itu digunakan untuk menuliskan jam. Jadi misalkan jam 5 gitu kan. Orang Korea bilangnya dasat shi. Shi yang ini itu bisa dituliskan dengan hanja. Nah, dari kata shi ini sendiri ada kata shigan. Shigan yang artinya waktu gitu kan. Lalu ada kata shige. Shi-nya ini dia waktu, G-nya itu lebih ke gigi atau mesin gitu. Mesin untuk menunjukkan waktu yaitu jam gitu kan. Atau ilshi, hari dan waktunya gitu. Jadi kalau diundangkan gitu waktu hari, tanggal dan waktunya itu kapan dituliskan dengan ilshi. Baik, hanja yang terakhir selanjutnya adalah hanja bun. Bun gitu kan. Yang artinya nanuda atau membagi gitu kan. Nah, ini digunakan untuk menuliskan menit. Pun itu artinya 10 menit gitu kan. Tetapi hancabun ini sendiri bisa digunakan untuk membentuk berbagai macam kata gitu. Karena makna asalnya itu membagi gitu kan. Jadi misalkan ada kata bubun. Bubun itu yang artinya bagian gitu kan. Jadi bun di sini maknanya berbagi gitu. Ada kata misalkan bunhal. Bunhal itu dia yang membagi. Atau ada kata bunda. Bunnya ini kategori gitu kan. Jadi kan suatu hal yang besar dikategorikan itu kan berarti dibagi-bagi gitu kan. Nah, itu bunnya itu dari hanca bun yang artinya membagi gitu kan. Nah, kalau kita lihat hanca bun ini sendiri, nah di sini jadi ada 2 goresan di atasnya lalu ada bentuk yang seperti tapak di sini gitu kan. Jadi eh, kayu gitu atau kalau di sini gambarnya buah ya dipotong menggunakan kapak gitu, atau menggunakan pisau gitu. Jadi buah atau kayu tersebut dibagi gitu kan. Jadi dari gambaran ini muncul hanca modern yang seperti ini gitu kan. Jadi gampangnya ya kapak membelah kayu gitu kan. Nah, ini hanca bun. Tadi kita sudah lihat mulai dari hanca nyon gitu kan, hanca tahun gitu. Lalu untuk misalkan kita ingin nulis tanggal 1 Januari 2020 gitu kan. Kalau dalam bahasa Korea kan terbalik ya, tahun dulu. Tahunnya itu 2020 lalu dengan hanca nyon. Bulannya itu dengan hanca wol sama dengan woryoil. Lalu harinya itu itu sama dengan hanca iryoil gitu kan. Sehingga makanya di sini yang dibahas itu lebih ke nyonnya saja tadi. Nah, selanjutnya adalah munjang ilki atau membaca kalimat yang mengandung unsur hanca di dalamnya. Nah, di sini yang hanca yang belum kita pelajari itu ada saya tuliskan ya, gitu kan. Sedangkan yang tidak saya tandai, yang tidak saya tuliskan hanggalnya itu adalah hanca yang belum kita, yang sudah kita pelajari, gitu kan. Nah, di sini ada kalimat Sawol oiren. Harusnya ini wol sama ilnya juga menggunakan hanca ya gitu. Sawol oiren shing mukil imnida gitu kan. Jadi
tanggal 5 April merupakan Shingmokil. Nah, di sini Shingmokil itu adalah hari untuk menanam tanaman gitu, karena sudah mulai 5 April gitu kan, berarti sudah mulai masuk dari semi ke panas gitu kan, yang mana musim panas itu adalah musim tanam gitu, kalau di negeri 4 musim gitu, sehingga disebutnya Shingmokil gitu. Moknya di sini itu dia artinya pohon atau tanaman gitu. Jadi di sini hancamuk dengan hanca ilnya sudah harus bisa baca ya, gitu kan. Nah, kalimat selanjutnya o늘은 뭐뭐이다 gitu kan. Jadi di sini ada hanca apa ini? Ada gunungnya, ada atapnya, itu hanca dem gitu kan. Lalu ini hanca yang ini, nah itu hanca yo gitu, karena emang kita tidak belajar ya gitu kan. Hanca yo dan ini hanca il gitu. Jadi kalimat ini kalau dibaca dalam bahasa Korea 오늘은 금요일이다. 오늘은 금요일입니다. Hari ini hari Jumat. Oke, nah lalu kalimat yang selanjutnya 뭐뭐 있으면 차나 한잔 해요 gitu kan. Yang ini ada tulisannya gan gitu kan, atau gan itu lebih ke apa ya? Kayak semacam jarak gitu kan artinya gitu. Nah, di sini hanya si gitu kan. Jadi 시간 있으면 차나 한잔 해요. Gitu. Jadi kalau ada waktu, ayo kita minum teh bareng gitu. Nah, hanca ini hanca gitu kan. Nah, jadi sekarang kalau misalkan melihat kalimat yang ada hancanya sedikit-sedikit itu sudah mulai bisa membaca gitu, khususnya di sini yang mengenai hari dan angka. Nah, baik, kita tadi sudah membahas hanca, khususnya hanca yang berkaitan dengan hari dan tanggal gitu kan. Jadi hanca mulai dari hari Senin, hari sampai hari Minggu gitu kan. Lalu ada tahun, bulan, hari dan juga jam, lalu menit gitu kan. Kita tadi sudah lihat hancanya bagaimana dan pengucapannya dalam bahasa Korea seperti apa gitu. Begitu juga dengan kata-kata yang bisa dibentuk dari hanca-hanca tersebut gitu. Dan sedikit latihan kalimat. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hanca, hari dan tanggal, dan bisa diulang-ulang lagi di rumah agar semakin hafal dan semakin paham terkait hanca, hari dan tanggal tersebut. 자, 그럼 오늘은 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.